Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu user atau pengguna aplikasi SIPD, terutama pada menu penyusunan dokumen RKA tahun anggaran 2021. Setelah kami melihat diskusi di grup program OPD maupun grup SIPD Kepala OPD, secara umum dapat kita simpulkan bahwasanya kendala penyusunan dokumen RKA itu adalah terkait pembedaan antara dokumen SSH, SBU, HSBK, dan ASB. Masih rancu di antara OPD yang menyusun dokumen RKA 2021. Kalau kita lihat di aplikasi, itu pada menu referensi ada sub kegiatan, ada akun, ada sumber dana, ada standar harga. Di standar harga ini dibagi atas 4, SSH, SBU, HSBK, dan ASB. Apa yang membedakan keempatnya? Dari aplikasi secara sistem itu SIPD telah membagi apa itu SSH, SBU, HSBK, dan ASB. Ini contoh filenya. Secara umum itu yang kita kategorikan sebagai SSH itulah harga barang dan jasa. Saya bisa lihat di sini kalau kita filter SSH itu secara umum itu adalah harga barang dan jasa. Atau lebih tepatnya adalah harga barang, karena jasa tidak termasuk pada Permendagri 108, karena secara umum ini aplikasi SIPD ini mengambil dari data Permendagri 108. Ini contoh-contohnya. Ada kurang lebih 16.000 macam SSH. Tapi tentunya yang akan kita gunakan hanyalah berdasarkan kebutuhan kita di pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Misalnya ransus satwa anjing tipe kecil, tentunya kita nggak pakai, ini paling di kepolisian atau OPD yang menggunakan hal-hal yang seperti ini. Oke. Sedangkan SBU itu tipe kedua, itu yang biasanya muncul di dokumen standar biaya secara umum ya, yang biasanya muncul di dokumen standar biaya. Memang ada beberapa hal yang berpindah dari dokumen standar harga sebelumnya, contohnya makan minum itu pindah. Sebelumnya kita di dokumen standar harga, tapi dengan Permendagri 33 itu muncul dia di standar harga satuan regional, yang dalam hal ini diadopsi dalam dokumen standar biaya. Ini listnya. Memang ini tidak semua kita gunakan, terutama yang sifatnya ada tanda-tanda LO nih. Ini tidak kita gunakan langsung dalam penyusunan dokumen RKA, tapi yang kita gunakan itu untuk SBU, misalnya perjalanan dinas, pengadaan pakaian, lembur nih kalau ada, jasa listrik, jasa kawat. Ini muncul di dokumen SBU. Begitu juga, nah sewa-sewa itu muncul di dokumen SBU. Makan minum ini, pakaian juga di sini. Perjalanan dinas juga masuk ke dokumen SBU. Beasiswa, honorarium itu masuk ke dokumen SBU. Sedangkan dokumen HSBK itu pertama terkait pemeliharaan. Pemeliharaan otomatis nanti muncul langsung di dokumen RKA. Jadi ini nanti akan di tagging dengan kode rekeningnya. Sedangkan untuk rincian dari pekerjaan konstruksi seperti ini, pekerjaan dokumen kontrak, pekerjaan asuransi jaminan,
pekerjaan site management, mungkin ini tidak akan muncul langsung di dokumen RKA. Yang muncul di dokumen RKA-nya adalah dokumen ASB-nya, bukan dokumen HSPK. Jadi HSPK itu kira-kira terkait pemeliharaan dan pekerjaan fisik. Tapi untuk pekerjaan fisiknya tidak muncul langsung di dokumen RKA, karena ini merupakan rincian dari, biasanya kalau teman-teman di PU atau PSDA atau Dinas Pendidikan itu dalam menyusun RAB-nya. Pekerjaan pasangan, pekerjaan logam, pekerjaan kayu itu kan biasanya menjadi rincian dalam dokumen RAB. Jadi ini tidak muncul langsung, seharusnya tidak muncul langsung di dokumen RKA. Yang akan muncul langsung itu adalah dokumen ASB untuk pekerjaan fisik. Misalnya gedung kantor permanen, gedung kantor semi permanen, gedung gudang tertutup darurat, bangunan gudang penyimpan limbah. Tentunya yang akan kita masukkan adalah yang terkait kebutuhan kita di daerah. Yang bangunan-bangunan yang seperti ini, hanggar, mungkin nggak kita masukkan ASB-nya. Jadi untuk pekerjaan fisik itu yang akan masuk di dokumen RKA adalah ASB-nya. Sekali lagi bukan HSPK-nya. Ini contoh-contohnya. Sampai juga yang ada untuk teman-teman di PSDA, bangunan air juga ada kalau nggak salah. Ini masih parkir, stasiun, taman, rumah negara, asrama, itu masuk ke sini. Kemudian terkait pembangunan-bangunan yang sifatnya khusus, secara rambu suar, ini juga ada di sini. Oke. Jalan nasional juga ada di sini. Jalan kereta api. Begitu juga dengan jaringan air kalau saya nggak salah. Jembatan ya, ada sini. Bendung, irigasi. Ini sudah masuk ke jaringan air. Ya, itu tergabung pada dokumen ASB. Jadi yang akan muncul dokumen RKA-nya itu adalah ASB-nya. Misalnya kita contoh lah paling atas. Biasanya muncul itu gedung kantor permanen, berapa per meter bujur sangkar. Itu yang akan masuk ke dokumen ASB. Jadi nanti Bapak Ibu, misalnya gedung kantornya 100 meter, nanti tinggal dikalikan dengan dokumen ASB-nya. Dan terkait ini juga nanti akan mempengaruhi proses input dokumen RKA. Mungkin kita contohkan saja. Kita contoh kegiatan apa ya? Contoh ini aja lah, penyusunan program misalnya. Sudah ada. Oke. Masuk di penyusunan RKA di 2021 ya. Pengaruhnya nanti di sini. Pada saat kita mengentry rincian, pada saat menambah komponen ini, jadi jenis standar harga ini SSH misalnya, alat tulis kantor.
Ini SSH alat tulis kantor. Dia akan muncul yang SSH berupa alat tulis kantor. Tapi kalau kita salah pilih, misalnya kita pilih SBU, tapi kita mau cari itu alat tulis kantor, dia nggak akan muncul. Jadi saringan pertama itu di jenis standarnya, baru nanti rekening. Jadi yang akan muncul itu adalah jenis standar yang di tagging ke rekeningnya. Kalau standarnya SSH, baru kita lihat rekeningnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu, maka tadi harus tahu dulu bedanya SSH, SBU, HSBK, dan ASB. Karena kalau itu tidak bisa kita membedakan, nanti akan bingung memilihnya di sini. Dan setelah tahu bedanya, dan kita harus tahu penempatan kode rekening. Kalau misalnya cari pena, Bapak Ibu misal harusnya di alat tulis. Alat tulis kantor. Jadi komponen pena. Pilih, tinggal pilih. Tapi kalau dia salah kode rekening, misalnya rekening mirip, misalnya ini ada alat tulis, ini ada alat tulis kantor sarana teknologi misalnya, nggak akan ketemu pena di sini. Yang ketemu ya CD, flash disk gitu. Kalau Bapak cari pena tadi nggak ketemu. Jadi harus benar-benar tahu ini masuk kelompok standar apa dan letak rekeningnya di mana. Kemudian untuk keempat jenis ini pasti dia akan melihat ke komponen. SSH ada komponen, SBU ada komponen, HSBK ada komponen, SB fisik ada komponen. Beda dengan bantuan hibah, bisa langsung ketik. Bantuan sosial bisa langsung ketik. BOS bisa langsung ketik. Gaji juga seperti itu. Blood juga seperti itu, bisa langsung ketik. Jadi jatuhnya gelondongan. Memang rekeningnya untuk sementara ini sudah tersedia beberapa. Pilih saja, langsung ketik. Jadi kalau ada Bapak Ibu tadi yang bertanya di Blood, itu tinggal pilih kode rekeningnya dan angkanya langsung ketik, tidak perlu dengan rincian komponen. Pembebasan tanah juga seperti itu, langsung ketik. Sewa tanah juga seperti itu, langsung ketik. Jadi untuk SSH, SBU, HSBK, dan ASB itu kita memang harus benar-benar tahu jenisnya, jenis standarnya, dan penempatan kode rekeningnya. Informasi itu di mana didapat? SSH misalnya Bapak Ibu silakan koordinasikan ke Biro Apbd BMD. Sedangkan standar biaya secara umum itu di Badan Keuangan Daerah. HSBK itu di Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau. Sedangkan ASB mungkin harus koordinasikan dengan PU dulu, baru nanti PU menyampaikan entah ke Bakiuda atau ke Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau. Mungkin sekian dulu penjelasan atau beda antara dokumen SSH, SBU, HSBK, dan ASB. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.